Nah, kalau dari sisi perawatannya sendiri gimana Om? Antara Borapit sama si yang boring? Pengerjaannya rapi, pengerjaannya benar, dan si ownernya juga maintenance record yang baik, kemungkinan sedang. Halo teman-teman, selamat datang di Motrativo Channel. Teman-teman, kali ini saya dan Om David akan membahas mengenai kalau kita mau bore up nih, ya Vespa kita mau di bore up, lebih enak pakai apa sih? Pakai bore up kit atau kita bubut sendiri? David, kita mau ngobrol-ngobrol soal plus minus kalau misalnya kita bore up nih, mesin kita bore up nih, kan pilihannya ada di bubut sendiri ya, di bubut sendiri, sama pakai bore up kit nih. Nah, yang udah jadi lah. Iya, udah jadi Ya. gitu. Nah, menurut Om David nih, dari ya kita ngomong sekarang dari sisi biaya lah ya, dari sisi biaya itu lebih mending yang mana nih Om David? Di bubut atau Pertama ya Om Fidra, kita mau jelasin kalau balik lagi nih kegunaan si ownernya untuk kondisi. Jadi kadang ada yang bilang bore up harian, maksudnya untuk dipakai harian untuk gitu. dipakai daily, ada yang bilang ya bore up untuk race, untuk balap, drag race, road race. Jadi kan itu kan dua kebutuhan yang berbeda sebenarnya. Yes. Jadi kalau kita bicara dengan bore up harian, untuk dari segi finansialnya, maksudnya dari segi biayanya, dari segi biayanya, jelas kalau bore up harian itu kalau yang kita boring sendiri dengan yang kita beli bore up kit pasti lebih murah yang kita boring sendiri. Boring sendiri itu kira-kira kisaran berapa sih Om? Kalau di Vespa? Itu di Vespa itu juga nggak tentu ya, maksudnya harusnya ya nggak murah juga, maksudnya mungkin yang versi bagus mungkin bisa di atas 5 juta juga. Di atas 5 juta itu udah belum termasuk sama piggyback berarti? Belum biasanya, jadi tapi ya maksudnya ada juga yang 3 juta. Tapi kan balik lagi Om Tiga, jangan terpaku dengan harga murah. Jadi kayak harga murah itu kan, kita itu kan harus melihat juga, lebih baik kalau mau bore up itu lu ngerti mesin lah, minimal ngerti mesin. Jadi supaya dengan yang 3 juta sama yang 5 juta bedanya apa? Yang pasti kan materialnya berbeda. Materialnya entah pistonnya yang 5 juta pakai apa, entah yang 3 juta pakai apa, terus yang 5 juta yang dikerjainnya apa aja, entah headnya dirubah, entah noken asnya dirubah atau apa, ya banyak macam lah. Banyak macam. Oke. Nah, kalau misalnya bore up kit tuh kisaran berapa Om? Yang ada sekarang nih? Kalau bore up kit itu kan sekarang ada ya, udah mulai kayak ada merek-merek, mungkin Kawahara udah keluarin ya kalau nggak salah ya, CND ya kalau nggak salah udah keluarin. Cuman kalau saya itu bore up kit itu cuman percaya sama dua, yaitu Malossi atau Polini. Karena selama saya buka bengkel, dua brand itu di mesin itu nggak pernah ada satupun masalah. Belum ya. Satupun masalah nggak ada. Nah, kalau untuk rate-nya, untuk yang 3V Polini itu kemungkinan sekitar harga 8,7. 8,7. Itu yang 171 cc. Oke. Yang Malossi di harga 8,9. Jadi bedanya cuma 200.000 nih. Ya? Untuk yang 3V. Oke. 3V dan iJet ya berarti ya? 3V dan iJet. Bedanya 200.000 tapi cc-nya kalau nggak salah 183. Oke. Nah, untuk yang 2V itu kemarin kita baru beli tuh. Iya. Yang 2V itu di cc 187 itu harganya 9.650. Oke, dan itu tapi juga barangnya jarang banget ya? Nah, barangnya jarang, tapi kan kelebihannya itu sebenarnya dikhususkan untuk bore up harian Om Fitra. Bore up harian itu yang maksudnya yang
Pakai hari-hari biasa lah ya. hari-hari biasa, daily use. Maksudnya kenapa dibilang borak harian? Dibilang borak harian itu supaya kayak sebenarnya lu pengen nambah power motor lu dari standarnya, tapi dengan resiko bisa dibilang nggak ada. Oke. Ya, jadi seperti pakai Vespa standar, tapi agak lebih kencang berpower lah aja, lebih kencang. oke. Nah, sebenarnya Polini Malossi itu kenapa nggak pernah masalah? Karena dia lebih nekanin ke bore up harian. Lebih ke arah situlah maksud saya, feeling saya sih gitu. Karena kita tinggal PNP itu maksudnya stang seher kita nggak pernah rubah, atau enggak head kita nggak pernah rubah. Maksudnya tinggal cukup dipasang itu aman, kelar. Tinggal pakai aja ya, Tinggal pakai. Kelebihannya ya power nambah. Kelebihan lainnya di saat lu mau standarin, ya benar-benar barang standarnya yang lama itu benar-benar tinggal dipasang lagi aja. Ya betul. Kalau untuk bore up kit ya. Tapi balik lagi, bisa nggak dipakai res? Bisa. Bore up kit Polini Malossi itu bisa dipakai res, tapi nggak hanya itu aja. Jadi balik lagi kayak ke bore up bikinan, kita harus ngerubah A, ngerubah B, ngerubah C, banyak yang banyak lah ya, banyak ininya, betul. banyak yang harus dirubah-rubah lagi ya. Tapi kalau untuk harian, untuk durability, untuk safety, maksudnya lebih baik jangan terlalu banyak dirubah lah. Oke. Nah, kalau dari sisi perawatannya sendiri gimana Om? Antara bore up kit sama si yang di boring? Nah, kalau perawatan kan gini ya. Jadi kan kita cerita dulu nih, banyak yang udah mulailah, banyak yang bermasalah, banyak yang jebol. Itu juga nggak bisa nyalain bengkelnya juga. Kenapa kita bilang gitu? Mungkin pertama balik lagi, oh ini saya mau bore up harian, gitu ya. Bore up harian dipakein piston besar, ya kan? Yang pasti power udah nambah dari yang standar nih. Karena ganti piston pun udah nambah. Cuman yang namanya manusia nggak puas. Jadi si mekanik disuruh putar otak untuk, waduh customer gua nggak puas nih. Jadi gua harus nambah ini, entah ngerubah stang seher supaya langkahnya beda, jadi lebih panjang, ya kan? Entah diganti atau dirubah, atau papas head atau popping polish. Papas head itu kan supaya nyesuaiin, supaya pengapian, kompresi apa juga lebih baik. Jadi banyak perubahan. Tapi kalau misalkan dengan catatan pengerjaannya rapi, pengerjaannya benar, dan si ownernya juga maintenance Vespanya baik, kemungkinan sih nggak akan ada masalah. Tapi yang namanya bore up bikinan itu kurang lebih 90% lah pasti pistonnya itu bermasalah. Pistonnya bermasalah? Ya, pasti ada. Namanya itu kan jadi dia itu kan dibikin besar yang over kapasitas dari standarnya. Jadi kenapa piston itu sering bermasalah? Ya memang kalau di bore up kit di bore up bikinan itu ya kemungkinan pasti bermasalah di situ. Nah berarti kalau kayak gitu perawatannya misalnya nih contoh kayak misalnya ganti olinya seperti itu memang harus lebih intens, lebih rutin, betul. Lebih rutin. Iya, jadi saran saya sih kalau misalkan emang udah terlanjur bore up boring ulang, atau bahkan sampai dirubah crankcase lah, rubah pengapian lah, apa segala macem, ya resikonya lebih baik lu sebulan sekali lah ganti oli. Karena di Vespa ya Om Fidra ya, apalagi di Indonesia nih, Vespa di Indonesia, kita cerita kemarin banyak yang nggak apa-apa kok, gua pakai Vespa olinya 1 liter. Padahal kapasitasnya 1,3 liter. Benar. Itu nggak ada masalah kok. Ya memang enak Vespa dikasih Vespa 1,3 liter dikasih kapasitas olinya cuma 1 liter. Pasti rasanya enak, lebih enteng. Iya, karena di bawah kapasitas. Tapi jangan lupa cuaca Indonesia belum macet ya. Belum macetnya lagi. Lu diisi dengan kapasitas 1,3 liter aja, lu telat ganti oli aja oli berkurang. Iya, karena terlalu panas atau enggak oli yang udah mulai
nguap atau bahkan kita pakai oli yang kualitasnya kurang bagus, kita nggak tahu, yang pasti berkurang. Oli yang tadinya 1,3 liter segini, Bisa jadi lu pakai seliter mungkin. daily aja mungkin bisa jadi seliter. Apalagi lu pakai seliter. Iya, Dengan durability lu keluar, ya pasti kurang. Nggak mungkin nggak, pasti berkurang. Itu bahayanya. Oke. Nggak, balik lagi. Gua pakai oli seliter nggak rusak karena memang nggak akan langsung rusak. Iya sih, nggak langsung Iya. saat besoknya langsung Besok rusak langsung ya. rusak nggak. Iya, Cuman benar-benar. nanti tiba-tiba berapa lama lagi turun mesin. Habis itu nanya, kok gua mesti turun mesin ya? Iya. Ya bingung juga, lu pakainya begitu. Iya, benar. Nah, itu juga apa namanya, perawatan seperti itu juga memang berlaku juga kalau misalnya kita pakai bore up kit. Bore up kit itu kurang lebih kalau enaknya bore up kit itu kan karena kita nggak banyak perubahan. Aha. Tapi perbedaannya karena piston besar, power besar, tetap aja akan lebih panas. Oke. Karena lebih panas. Jadi misalkan kita bisa servis bore up kit itu pada umumnya. Contoh kayak lu Om Fidra. Aha. Bore up kit sekarang yang lu pakai. Servis juga sesuai dengan sebelum bore up kit kan? Iya. Nggak ada masalah kan? Nggak ada Ya masalah. karena memang itu kan balik lagi memang diperuntukkan untuk bore up daily. Pakai untuk harian biasa aja sih Untuk ya. harian biasa aja, jadi nggak Benar, terlalu benar. problem. Tapi jangan sampai pernah telat. Ya. Ya kalau telat ganti oli itu sekali 2 kali itu, aduh, ya mungkin buat orang telat berapa bulan aja, cuman buat mesin enggak juga. Buat mesin juga udah berat nih bos. Iya, benar. Nah, kalau misalnya nih, kan kalau bore up itu kan berarti kan si packing-packingnya kan dirubah tuh, maksudnya lebih besar, kondisinya lebih besar. Nih, misalnya yang pakai bore up kit atau mungkin yang di boring ya, si bore upnya di boring. Itu nanti misalnya suatu saat kan udah berapa tahun gitu, turun mesin gitu ganti packing misalnya nih, packing-packingnya ganti, itu ada yang jual nggak atau harus bikin? Kalau bore up kit kayak yang kemarin kita udah review, itu kan pertama udah ada. Iya, udah dapat si packingnya. Udah dapat packingnya ya kan. Di saat mesti turun mesin lagi apa segala macam, itu masih jangka waktu lama dan ada barangnya. Tapi kalau misalkan bore up bikin, maksudnya boringan apa segala macam, dari packingnya itu mekaniknya Udah bikin. mesti jago lah, sejago-jagonya mekanik, tukang bubutnya juga mesti jago. Oke. Jadi kadang ada yang mekanik ngitungnya jago nih, wah jago banget dia ngitung, hitungannya itu nggak salah, Oke. tiba-tiba salah di tukang bubut, nggak match kan, nggak match, mekanik bingung, gue udah hitung segini kok masih begini, padahal salahnya bukan di dia, tapi di tukang bubutnya. Cuman kalau mekanik sama tukang bubutnya udah klop, biasanya bakal dapat yang sempurna tuh. Nah, packing itu ada ukuran-ukurannya. Biasanya kalau misalkan kita pakai packing berapa, 0,6 atau berapa segala macam. Bahkan buat naik stroke, misalkan dia boring block, terus mesti naik stroke nih, papas head, itu tuh packingnya juga harus disesuaikan. Kalau nggak disesuaikan pasti mentok. Nah, biasanya packing yang disesuaikan itu entah dari tembaga, entah apa, dari tebelnya itu biasanya kita buat. Ya, bukan kita, biasanya buat. Biasanya buat. Ya, nah kalau itu untuk packing yang bawahnya itu, kalau yang packing buat yang di atasnya itu, buat supaya si head sama piston itu nggak mentok lah, nggak nabrak. Ya, karena kan ukuran piston itu oke lah, pennya boleh sama. Vespa misalkan ada pen 14, karena stang sehernya 14, pennya 14, ukuran pistonnya sama, pakai pen 14, diameternya gede. Begitu kita pasang, tingginya piston beda aja kan udah ngerubah. Nah, tinggi piston beda ngerubah, di situ kita harus main. Entah papas si headnya, entah packing kita lebarin. Nah, di situ harus. Nah, tapi yang sudah terlanjur di bore up, masih main bore up, sekarang nggak ada masalah nih motornya, lebih baik olinya rutin deh. Ya, benar. jadi bukan salah, gue bore up di bengkel A ini jadinya begini, gue bore up di bengkel B jadinya begini. Karena kenapa saya nggak nyalain bengkel-bengkel itu, karena bengkel-bengkel biasanya kayak saya nih mekanik atau siapa, saya punya bengkel, biasanya saya ngerjain motor sesuai kemauan lu.
Iya. Iya, iya. Maksudnya buat gue udah enak nih, buat lu kurang kenceng. Waduh, ini udah maksimal nih om kita nih. Iya, gue kurang kenceng gini-gini. Kita rubah lagi. Ada yang dari awalnya bongkar mesin pertama jadi 6.3, bongkar mesin lagi kurang kenceng jadi 6.6, uset, bongkar lagi jadi 6.8. Itu kan jadi motor balap, udah bukan motor Bukan bore up harian. benar. Dan sebenarnya juga kan kalau misalnya kenapa kalau misalnya kita pakai bore up kit ya, ini kalau kita balik lagi nih, kalau misalnya pakai bore up kit secara uang biaya memang di awal lebih mahal. Betul. Ya, di awal lebih mahal. Misalnya kayak pakai Malosi misalnya 8,99 juta gitu. Betul. Cuman kan dapat macam-macam tuh, udah dapat blok mesin, udah dapat si piggy backnya, udah dapat packing, udah dapat semua, tinggal pasang, prosesnya nggak akan lama, gitu ya, nggak akan lama dan hampir pasti nggak ada masalah juga gitu. Dipastikan nggak ada masalah. Iya. Dan worth it-nya lagi Om Fidra, kalau misalkan kita bikin itu kan dengan part yang kita punya. Oke, iya. Dengan blok yang kita punya, di boring, disesuaikan dengan ukuran piston berapa yang lu mau pakai, betul kan? Benar. Habis itu ya itu kalau cuma ngerubah situ doang. Kalau tadi saya bilang sampai ngerubah, misalkan ukuran pistonnya berapa, pennya yang dapat yang gede bukan 14, pennya berapa, itu kita harus ngerubah stang seher, ngerubah langkah, ngerubah torsi, nanti ngerubah head. Dan di Vespa harga stang seher, harga blok, harga piston, harga head itu nggak murah. Iya, benar. Jadi mungkin lu bore up berapa biaya yang tadi saya bilang, mungkin yang bagus itu 5 juta ke atas, tambah VG back berapa, tergantung lu mau pakai VG back yang apa dulu, benar. Ya bisa jadi 6 juta, bisa jadi 8 juta juga nanti Bisa 8 juta juga kalau misalnya pakai Malosi atau pakai Polini ya, VG backnya ya. Tapi kondisinya lu nggak punya apa-apa. Benar. Tapi kalau lu pakai bore up kit yang udah ada, di saat misalkan lu beli daily ya, buat daily ya, lu beli bore up kit mahal nih segala macam, di saat lu mau standar nih lu punya semua. Tinggal pasang lagi aja. Pasang lagi. Benar. Bahkan mau ganti stang seher, sekarang Polini udah ngeluarin tuh stang seher yang lingkaran yang bulat gitu ya kan? Oh iya. Nggak perlu dirubah-rubah lagi, tinggal plug and play, plug, pasang, jebet. Harganya mahal, tapi kan part standar itu disimpan, itu bukan dibuang, disimpan. Masih ada gitu loh, masih ada ya. Jadi sewaktu-waktu lu mau jual motor kayak mau apa kayak, standarin lagi, ini pun barangnya masih berharga, masih bisa dijual. Iya. Nilai plusnya sih itu aja sih Om. Iya. Benar. Uh-uh. Oke deh Om David, thank you Om David. Thank you Om Fidra. Informasinya banyak banget ilmunya sekarang nih dapat ya. Thank you. Oke, thank you Om David. Ya.